Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang masih di teorema Pitagoras, tapi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang bersudut 30, 60, dan 90 derajat. Nah, segitiga pertama kita akan bahas segitiga yang siku-siku sama kaki ya. Segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang. Jadi dua sisi sama panjangnya itu seperti ini misalnya. Sisi yang ini, sisi yang sebelah kiri, yang ini memiliki panjang sama dengan sisi yang ini. Kalau misalnya panjangnya sama, biasanya diberi tanda begini. Set, 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 set. Nah, misal, karena itu memiliki panjang yang sama, maka dua sudutnya, yaitu sudut ini dan sudut ini, memiliki besar sudut yang sama. Jadi kalau misalnya ini 90, ini 90 derajat, sedangkan satu segitiga itu total sudutnya 180 ya. Jadi 180 dikurang 90, sisanya 90 derajat bagi 2, karena ini sama panjang. Sama besar maksudnya, sudutnya sama besar. Nah, jadi 90 dibagi 2. Jadi ini 45 derajat dan ini 45 derajat. Nah, sudut dua sisi yang sama panjang dengan sudut yang sama besar, ini berarti memiliki perbandingan. Jadi nanti kita akan ke perbandingan jadinya. Perbandingan panjang sisi pada segitiga sama kaki ini adalah, jadi kalau kita perhatikan seperti kemarin, ini sudut yang ada di sini yang 45 ini hadapannya adalah sisi ini ya. Misalnya kita tulis A gitu. Sudut ini hadapannya adalah sisi yang ini. Misalnya kita tulis B. Sedangkan 90 derajat ini adalah sisi yang ini. Maka kita tulis C misalnya. Nah, selanjutnya kalau dibandingkan A banding B banding C, itu adalah 1 banding akar 2. Itu. Jadi akar 2 itu adalah nilai yang lebih besar dari 1. Karena kalau kita perhatikan akar 1, akar 2, akar 3, akar 4 itu berarti akar 1 itu nilainya 1, akar 2, akar 2, akar 3, akar 3, akar 4 itu 2. Jadi akar 2 dan akar 3 itu berada di antara 1 dan 2. Kalau di kalkulator mungkin coba kita kalkulator ya. Akar 2 itu 1,4. Ini nilainya 1,4. Kalau
akar 3 itu 1,7. Jadi akar 2 itu nilainya itu lebih besar daripada 1. Ini sesuai dengan perbandingan sudut juga. Jadi kan yang sisi C ini ada di hadapan sudut paling besar, yaitu sudut siku-siku gitu. Gitu. Jadi 1:1:2. Nah, kalau misalnya kita punya sisi ya, segitiga siku-siku sama kaki gitu, dengan sisi ini panjangnya 2 misalnya, sisi ini berapa, sisi ini berapa, ini misalnya ini B, ini C. Jadinya kita bandingnya kan ini sisi A ya, berarti A banding B sama dengan A banding B kan. A banding B yang sebelah kiri ini kita masukkan ke perbandingannya. Jadi A banding B itu 1:1. 1:1 sama dengan A yang ini, A yang sekarang kita diketahui. Jadinya 2 ya. 2 per B. Jadi kita kali silang. Kali silang itu caranya kita kali ke sini, kita kali ke sini. Jadi 1 kali B, 2 kali 1, 2. Jadi B-nya 2 juga. Gitu ya. Jadi B sama dengan 2. Nah, sekarang kita ke C. Jadi A banding C sama dengan A banding C. A banding C di perbandingannya adalah 1 banding akar 2. Jadinya 1 banding akar 2 sama dengan A yang sebenarnya adalah 2. Jadi 2 per C. Maka kita kali silang lagi. Kita kali silang ke sini dan ke sini. 1 kali C. 2 kali akar 2, 2 akar 2. Gitu. Jadi panjang A 2, panjang B 2, dan panjang C adalah 2 akar 2. Gitu. Nah, selanjutnya untuk yang segitiga satu lagi, ini kan segitiga siku-siku sama kaki ya. Yang satu lagi adalah segitiga siku-siku dengan besar sudut 90, 60, dan 30. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku, sudutnya nah ya. Ini deh. Nah, ini besar sudutnya 90, ini besar sudutnya 30, ini besar sudutnya 60. Maka perbandingannya, ini misalnya A, ini B, ini C. Maka perbandingannya adalah C itu kan sudutnya adalah sudut 90, yaitu sudut yang paling besar gitu ya. Kemudian yang A itu sudutnya di depan 60, yang sisi B itu sudutnya yang di depan sudut 30. Maka besar dari perbandingannya adalah kalau kita tulis ya, yang B dulu deh, yang paling kecil ya. B banding A banding C. Jadi si B ini adalah sisi yang berada di sudut terkecil, yaitu sudut 30 gitu ya. Ini kalau kita tulis ini 30 derajat. Yang sisi A adalah sisi yang berada di hadapan sudut kedua terkecil, yaitu sudut 60. Dan yang terakhir yang C itu berada di hadapan sudut 90. C
si C. Nah, perbandingan panjang sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Jadi urutannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ingat tadi ya, akar 3 itu lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 2. Jadi perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita punya contoh soal, misalnya ini ada segitiga siku-siku dengan sudut ini 60, berarti sisanya adalah sudut 30 gitu ya. Ini P, misalnya ini Q, ini R. Nah, jika panjang QR-nya 8, panjang QR-nya 8, ditanya panjang PQ dan PR. Nah, sekarang kita tulis dulu PQ per QR itu sama dengan PQ per QR, karena kan QR yang diketahui. Jadi kita masukinnya QR, sedangkan PQ adalah yang ditanya. Nah, PQ itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut 30. Berarti kalau kita ambil perbandingannya itu, PQ itu yang berada di hadapan sudut 30 itu B ya. Itu perbandingannya 1. Jadi kita ambil 1 per QR. QR-nya itu perbandingannya adalah yang di hadapan sudut berapa nih? Sudut 90 ya. Ini berada di hadapan sudut 90, yaitu 2 ya. Nah, jadi 1 per 2 sama dengan PQ yang ditanya. QR yang sebenarnya berapa? 8 ya yang diketahui. Itu 8. Jadi kita kali silang dulu nih. Kita kali silang ke sini. Ini ke sini. Jadi 8 kali 1 kali 8 plus, sama dengan 2 kali PQ 2 PQ. Nah, jadinya 2-nya kita pindahkan ke sini. Kalau pindah ruas itu perkalian. Itu pas pindahnya itu jadi pembagian. Jadi 8 per 2 sama dengan PQ. Ini kan 2 sama PQ kan dikali. Jadi kalau misalnya pindah ruas jadi dibagi. Maka 4 sama dengan PQ. Jadi PQ-nya 4 ya. Kemudian satu lagi itu PR ya. PR itu kita cari perbandingannya. PR banding yang diketahui kan sama QR juga. PR per QR sama dengan PR per QR juga. Nah, PR yang dimaksud itu perbandingannya. PR itu ada di hadapan sudut 60 ya. Berarti kita cari perbandingan yang berada di hadapan sudut 60. Nah, yang berada di hadapan sudut 60 itu si akar 3 ya. Jadi akar 3 per QR itu perbandingannya sama tadi. QR itu kan yang ada di hadapan sudut 90. Jadinya 2. Jadi 2 sama dengan PR yang ditanya, QR yang sebenarnya itu adalah 8. Jadi 8, lalu kita kali silang. Nah, jadi 8 kali akar 3 adalah 8 akar 3 sama dengan 2 PR. Nah, lalu ingat, ini kita pindah dengan jadi bagi gitu ya. Jadi 8 akar 3 per 2 sama dengan PR. Jadi 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2 adalah 4. Jadi 4 akar 3 sama dengan PR. PR. Oke. Demikian pembahasan kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum.